Halo, kembali lagi bersama saya Jenafit pada mata pelajaran Teknik Pemesinan Phrase. Kali ini kita akan belajar mengenai perhitungan menggunakan kepala pembagi. Apa sih itu kepala pembagi? Kepala pembagi atau dividing head atau indexing head biasanya digunakan untuk melakukan pembagian lingkaran atau keliling benda kerja menjadi bagian yang sama. Contohnya pada pembuatan kepala pembagi segi 4 atau segi 6, kemudian pembuatan roda gigi lurus ataupun roda gigi miring. Dan untuk bagian dalamnya seperti ini ya teman-teman untuk kepala pembagi. Dalam kepala pembagi terdapat komponen yang dinamakan piringan pembagi. Piringan pembagi sendiri itu terdapat berbagai serinya yaitu seri A dan seri B. Yang membedakan adalah jumlah lubangnya yaitu ada 30, 41, 43 dan masih banyak lagi. Kemudian fungsi dari kepala pembagi adalah menghitung atau membagi bagian menjadi sama yaitu teman-teman. Jadi untuk pembagiannya sendiri memerlukan sebuah rumus. Yang pertama ada rumus pembagian langsung, yaitu pembagian kepala pembagi secara langsung, yaitu pembagian yang menggunakan piring pembagi dengan jumlah lubang tertentu. Pembagian langsung tergantung dari jumlah lubang-lubang pada piringan pembagi yang tersedia atau dapat digunakan. Nah, rumusnya sendiri yaitu N atau putaran engkol sama dengan 40 per Z. Z merupakan segi atau jumlah gigi yang akan kita kerjakan. Misal teman-teman ingin mengerjakan 8 bidang atau segi 8 gitu ya, maka 40 dibagi 8 maka didapatkan hasil 5, yaitu untuk satu segi atau permukaan itu harus melewati 5 lubang seperti itu teman-teman. Kemudian ada cara yang kedua yaitu pembagian tidak langsung. Pembagian ini dipakai apabila segi yang akan dibuat tidak dapat dikerjakan menggunakan pembagian langsung, tetapi jumlah segi yang dikerjakan masih terbatas pada jumlah lubang pada piring pembagi atau yang dapat ditukar-tukar. Untuk rumusnya yaitu NK sama dengan 40 per Z, di mana NK merupakan putaran engkol dan Z merupakan jumlah segi yang akan dikerjakan. Untuk contohnya, misalnya kita akan membuat sebuah roda gigi dengan jumlah gigi 17. Hitung NK atau putaran engkol jika I 40 banding 1. Yang pertama, kita perlu memasukkan rumusnya dulu, yaitu NK sama dengan 40 per Z. Kita masukkan jumlah giginya di dalam rumus, yaitu 40 per 17. Namun, di sini kan tidak dapat langsung kita hitung bagian secara langsung. Maka dari itu didapatkan hasil 40 bagi 17, hasilnya adalah 26 per 17. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah 17 ini ada tidak dalam seri piringan pembagi. Apabila tidak ada, maka kita perlu mengalihkan pecahan tersebut atau pecahan hasil dari perhitungannya ini, yaitu kita ambil perhitungan perkalian 26 per 17, kita kalikan 2 per 2, maka didapatkan 12 per 34. Jadi intinya kita perlu memperhatikan jumlah lubang yang tersedia pada piringan pembagi. Nah, yang tersedia di sini adalah 34, maka kita kalikan 2 per 2. Sehingga hasilnya untuk pembuatan segi 17, engkol diputar 2 kali, ditambah 12 lubang pada piringan 34. Kemudian ada cara yang ketiga, yaitu pembagian diferensial. Pembagian diferensial digunakan bila mana segi yang akan kita buat tidak dapat dikerjakan menggunakan pembagian langsung maupun tidak langsung. Maka diperlukan pembagian diferensial untuk proses tersebut. Untuk contoh pembagian diferensial, misal kita akan mengerjakan sebuah gigi dengan 97 buah gigi jumlahnya. Maka kita coba pembagian langsung terlebih dahulu. Apakah bisa? N sama dengan 40 per Z, yaitu 40 per 97. Nah, piringan pembagi dengan jumlah lubang 97 kan tidak ada ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita perlu mengumpamakan gigi yang kita kerjakan. Nah, di sini kan jumlah gigi yang kita kerjakan adalah 97. Maka kita umpamakan yang akan kita kerjakan adalah 90. Jadi dibulatkan ya teman-teman. Teman-teman bisa membulatkan ke atas ataupun ke bawah. Nah, kali ini kita akan membulatkan ke bawah yaitu 90. Setelah itu kita masukkan rumus N sama dengan 40 per Z, yaitu 40 per 90, kita sederhanakan.
Nah, dalam perhitungan ini kita coba sederhanakan menggunakan pembagian 10. Jadi 40 per 90 dibagi 10 jadi 4 per 9. Nah, 9 kan tidak ada jumlah lubang pada seri pembagi ya, piringan pembagi. Maka dari itu kita kalikan 2 ini biar sesuai dengan jumlah piringan pembagi yang tersedia, yaitu didapatkan 8 per 18. Dengan perumpamaan jumlah gigi 90 tersebut, berarti piring pembagi harus mundur 7 gigi untuk satu putaran benang kaca. Putaran piring pembagi ini dapat terlaksana jika dipasang roda-roda gigi tambahan. Nah, untuk menentukan roda gigi tambahan, maka diperlukan rumus U sama dengan Z1 kurangi Z, kemudian dikalikan 40 per Z1. Z1 merupakan perumpamaan gigi yang kita kerjakan, yaitu 90, kemudian Z adalah jumlah gigi yang akan kita kerjakan atau yang realnya. Kemudian dikalikan 40 per 90. Nah, didapatkan hasil min 280 per 90. Namun, di sini ada tanda negatif yang menunjukkan bahwa arah putaran piring bagi berlawanan dengan putaran engkol. Kemudian, hasil dari perhitungan yaitu min 280 per 90 kita pecah, yaitu min 14 per 9 kali 20 per 10. Jadi kita harus berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan bilangan seperti ini. Kita mencoba menghitung secara terpecah ya teman-teman. Namun di sini kan 14, 9, 20 dan 10 ini tidak ada roda gigi yang sesuai atau roda gigi tambahan yang sesuai. Maka dari itu kita perlu mengalihkan hasil dari perhitungan ini ya teman-teman. Misal nih, yang bilangan 14 per 19 dikalikan masing-masing dengan 4 sehingga didapatkan hasil 56 per 36. Jadi kita harus menyesuaikan dengan ketersediaan roda gigi tukar yang tersedia. Nah, di sini kan misal ada 56 sama 36. Jadi kita kalikan 4 gitu ya, teman-teman. Kemudian yang bilangan 20 per 10, kemudian kita sederhanakan terlebih dahulu 2 per 1. Setelah itu kita kalikan 24 sehingga menjadi 48 per 24. Nah, dengan demikian roda gigi tambahannya yaitu Z1 jumlah giginya ada 56, Z2 36, Z3 48, dan Z4 adalah 24 gigi. Untuk pemasangannya skemanya seperti ini ya teman-teman. Z1, Z2, Z3, dan Z4. Mungkin itu dulu materi perhitungan kepala pembagi. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semangat belajar!